Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Bu Ailena. Kali ini saya akan menerangkan tentang mata kuliah Design Thinking ya, karena ini pertemuan pertama gitu ya. Jadi saya akan ngasih materi tentang pengenalan dasar-dasar Design Thinking itu apa sih gitu ya. Nah, saya share screen dulu ya. Oke, sudah kelihatan ya. Nah, ini kita akan belajar tentang design thinking gitu ya. Tapi sebelum masukin materi ya, saya bertanya dulu apa itu design thinking gitu ya. Design itu gambar, desain gitu ya. Thinking itu pikir, memikirkan atau pemikiran. Jadi lebih kalau digabung ya pemikiran desain gitu ya. Nah, sebenarnya design thinking itu sudah dipopulerkan oleh Tim Brown. Tim Brown itu adalah sebuah biro desain ya yang ada di London gitu ya. Jadi Tim Brown ini akhirnya membuat sebuah artikel ya. Pertama kali artikelnya terbit itu di Harvard Business Review gitu ya. Nah, karena artikel inilah banyak orang yang membaca dan tertarik sehingga populer gitu ya. Karena kenapa kok dianggap sebagai populer gitu ya? Karena dianggap sebagai pendekatan inovatif paling populer dalam memecahkan masalah. Nah, design thinking seperti yang saya bilang, apakah cara atau proses berpikir ala desainer gitu ya? Kalau iya, seperti apa sih seorang desainer itu berpikir? Gitu ya. Nah, pertama-tama design thinking itu intinya adalah ya cara berpikirnya adalah lebih ke human centered design. Artinya kita harus memahami dulu apa sih yang menjadi kebutuhan dari customer itu gitu ya, atau audiens kita gitu, atau konsumen kita gitu. Kita harus tahu dulu apa kebutuhan mereka gitu ya. Harus paham, understanding dan harus mempunyai sifat-sifat empati. Tuh. Nah, design thinking itu adalah yang pertama problem finding ya. Jadi a new approach the problem finding gitu ya. Jadi di situ ada empathy, observation, curiosity. Kemudian design thinking itu juga a dynamic approach to problem solving ya. Kita harus membuat prototype, terus melakukan testing, apakah fail. Dari situ kita harus belajar untuk menyelesaikan sebuah masalah. Kemudian yang terakhir, design thinking is new perspective on value creation. Jadi karena dia lebih mengedepankan konsumen, jadi harus tahu kebutuhan konsumen seperti apa gitu ya. Dia punya sisi nilai yang berbeda dibanding metode desain lainnya. Gitu. Nah, jadi di dalam design thinking itu kunci prosesnya ya itu adalah empati dengan user gitu ya atau pengguna. Ini kenapa seperti itu? Karena untuk menemukan apa yang menjadi kebutuhan dari customer itu sendiri, gitu ya. Kebutuhan yang tidak terpenuhi biasanya dengan memahami keyakinan, nilai, motivasi, perilaku, kendala, keuntungan, dan tantangan. Jadi kalau di dalam sini itu ada kata-kata good design is about meeting human needs and desire. Jadi desain yang bagus itu adalah pertemuannya antara kebutuhan seseorang ya, kebutuhan customer dengan desire. Jadi keinginan gitu ya. Nah, itu pemikiran dari design thinking gitu. Ada prinsip dan mindset ya, prinsip dan mindset tentang design thinking. Yang pertama harus berorientasi pada tindakan, gitu ya. Jadi learning by doing. Jadi setiap hal yang kita lakukan kita harus selalu belajar gitu ya. Kita harus berinteraksi langsung dengan masyarakat untuk menemukan hal-hal yang kita inginkan gitu ya. Jadi berorientasinya pada tindakan. Kemudian yang kedua itu terbiasa akan perubahan.
Jadi jangan sampai kita nggak fleksibel gitu ya. Karena design thinking itu mengedepankan cara baru dalam melihat suatu permasalahan. Nah, yang ketiga manusia sentris atau human centris. Seperti yang saya bilang kalau design thinking itu lebih human centered ya. Jadi segala hal berfokus pada kebutuhan pelanggan atau pengguna akhir. Nah, yang keempat adalah terintegrasi dengan tujuan masa depan. Jadi pandangan terhadap masa depan membuka kesempatan dan mengundang kita untuk menjelajahi ketidakpastian. Kemudian yang kelima itu ada proses yang dinamis dan konstruktif ya, karena memang design thinking ini prosesnya berulang-ulang. Jadi membutuhkan proses definisi, kemudian definisi ulang, presentasi ulang, penilaian dan visualisasi sampai menemukan problem solving yang oke, ini yang akan dipakai seperti itu. Kemudian nomor 6, mengedepankan empati, jadi meletakkan pengguna atau user sebagai inti dari segala hal. Jadi kayak customer is king gitu ya. Jadi harus tahu kebutuhan konsumen seperti apa gitu ya. Ketujuh itu kan karena kita tahu kebutuhan yang paling pokok di customer itu akhirnya design thinking ini bisa mengurangi risiko. Jadi memang risiko itu selalu terjadi ya, namun praktek design thinking itu membantu paling tidak mengurangi risiko atau meminimalisir ya, dengan mengkonsiderasi faktor-faktor dalam teknologi, pasar, kompetitor, dan rantai pasok. Kemudian yang kedelapan menciptakan arti gitu ya. Jadi menciptakan sebuah arti adalah bagian tersulit dari proses desain dan alat-alat yang digunakan dalam design thinking dan membantu membingkai dan mengekspresikan informasi yang dibutuhkan untuk membentuk dan mensosialisasikan arti. 9, membawa usaha kreativitas ke tingkat yang lebih tinggi gitu ya. Karena menumbuhkan suatu budaya yang terbiasa dan mempertanyakan suatu hal, menginspirasi melalui tindakan, kreativitas, ambiguitas, dan menimbulkan kepahaman melalui interaksi dan visualisasi objek fisik dan masyarakat. Nah, yang terakhir ini adalah logika kompetitif bagi strategi bisnis gitu ya. Jadi praktek design thinking adalah salah satu yang dapat dilakukan bersama-sama ya, secara komplementer dengan teori strategi kompetitif Michel Porter. Nah, ini ada contoh ya, case yang pertama itu toothbrush wasn't designed for kids. Jadi Oral-B dulu tahun 1906 itu banyak orang tua yang apa istilahnya komplain ya tentang penggunaan sikat gigi. Mereka sangat tidak nyaman gitu ya. Jadi for so many years all the toothbrush sold for kids were as thin as the ones for adult. Jadi hampir mirip bentuk sikat giginya tuh kayak sikat gigi dewasa. Tapi hanya saja size-nya yang kalau anak-anak kecil, dewasa besar. Tapi itu tetap saja tidak nyaman bagi anak-anak. Pada akhirnya, ya, tim Brown, jadi Oral-B ini minta tolong tim Brown untuk meriset gitu ya. Bagaimana saya bisa menjual sikat gigi untuk anak-anak yang sangat disenangi anak-anak sehingga anak-anak suka memakai saya gitu. Akhirnya tim Brown menawarkan untuk meriset secara konsumennya. Jadi konsumennya itu diriset gitu. Akhirnya menyetujui hal itu, akhirnya tim Brown melakukan empatis. Jadi mengobservasi ke anak-anak ya. Bagaimana cara dia megang sikat gigi dan lain sebagainya. Nah, hasil dari observasi itu akhirnya diketahui bahwa ternyata anak-anak kalau megang sikat gigi itu ya, itu begini gitu ya. Nih, kalian lihat nih tangan saya. Ya, ini. Nah, kayak begini. Ya, kalau pegang kayak begini. Ya, sebentar. Saya contohin kalau ini ya, ini adalah sebuah pena gitu ya. Jadi kalau megang tuh begini. Nah seperti ini. Itu biasanya anak-anak sikat gigi krik 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 gitu. Nah, kalau orang dewasa itu kan begini ya. Gini ya. Nah, anak-anak itu beda, dia begini. Jadi jempolnya itu di bawah, terus telunjuknya itu di sini. Ini yang seperti yang kalian tahu ya, kalau di gambar itu lihat tangannya seperti ini. Jadi
berbeda penggunaan gitu ya. Nah, karena hal itulah akhirnya si Oral-B tahu. Tuh, kemudian saat sikatnya ya. Jadi sikatnya which is why altitude brush narrow can be difficult to handle while in the close fist of a child gitu ya. Jadi brushnya juga dia nggak bisa bentuknya karena di anak-anak itu strukturnya beda dengan gigi dewasa. Jadi bentuknya harus lebih kecil dan lebih lembut dan lain sebagainya. Akhirnya menemukan 3 poin ini, gitu ya. Nah, kemudian akhirnya Oral-B membuat sikat gigi baru ya. Dari hasil riset tadi, problemnya itu design a toothbrush that fits comfortably in the contour of a child face. Jadi masalah utamanya hanya pada desain toothbrush yang tidak nyaman dipakai anak-anak saat menyikat gigi. Ini Oral-B membentuk membentuk sikat gigi baru ya dengan hal seperti ini. Jadi ini kalau kalian lihat ini pegangannya ini menyamankan anak-anak sekali untuk bersikat gigi. Begitu. Nah, ada aturan-aturan dasar dalam proses design thinking gitu ya. Yang pertama itu adalah heart on ya, hati. Jadi pendekatan dengan hati. Ya, hati itu berarti lebih lebih apa ya, menggunakan emosi ya untuk mewujudkan gagasan dan pemikiran gitu ya. Karena dengan hati itu fungsi afektif, emosi dan perasaan itu terasa gitu ya. Nah, di dalam heart on ini, pendekatan heart on itu ada empati, kemudian ada adaptability, kemampuan beradaptasi, ada keberanian, courage, ada ketahanan emosi, emotional resilience, ada open minds dan keterbukaan pikiran ya. Nah, kemudian yang kedua ada pendekatan kepala nih ya, head on ya. Itu mengenai fungsi kognitif dan logis itu bagaimana cara untuk meyakinkan orang melalui argumen logis gitu. Nah, di sini ada namanya divergent thinking atau pemikiran yang berbeda. Ada sintetis, perpaduan, ada system thinking, berpikir sistematis, ada emotional intelligence, kecerdasan emosi, kemudian ada visual thinking, berpikir secara visual, dan ada imagination, atau imajinasi. Kemudian ada hand-on pendekatan tangan tentang kepraktisan ya, tindakan dan dampak fisik ya. Jadi mengaplikasikan suatu tindakan untuk mewujudkan gagasan atau pemikiran. Dan ini biasanya tujuannya dalam menciptakan bukti nyata tentang seberapa bagus, penting, dan kelayakan sebuah gagasan. Dan di hand-on ini ada reframing, membuat kesimpulan, ideation, membuat ide, kemudian iteratif prototyping, membuat prototipe berulang kali, terus ada sense making, melogikakan suatu permasalahan, memfasilitasi, facilitation, co-creation, co-creasi, collaboration, dan kolaborasi. Nah, ini ada contoh ya, produk RH ya. Produk RH itu adalah produk skincare untuk perempuan ya, wanita yang ada di Indonesia. Nah, dia berkolaborasi dengan Aqua. Nah, Aqua melihat bahwa RH ini adalah produk yang kualitasnya sangat bagus. Nah, kalau kalau di Indonesia sendiri itu kan cenderung tropis ya, panas gitu ya. Apalagi kalau panas kulit itu kan kering gitu kalau kurang hidrasi. Nah, sama kayak apa ya, manusia gitu ya, Kak, kekurangan cairan tuh bikin lemes gitu ya. Sama kayak kulit pun juga begitu, kalau kekurangan cairan atau tidak terhidrasi, tidak lembab dengan baik gitu ya, maka dia akan lemes dan kering gitu. Nah, Aqua ini akhirnya mau berkolaborasi dengan RH untuk menciptakan sebuah produk untuk wanita atau perempuan yang memiliki masalah kulit kering gitu ya. Nah, ini produk-produknya Base Mist Serum Mask Lip Balm Sunscreen. Jadi mereka membuat produk itu menggunakan dengan cara metode design thinking. Jadi kebutuhan customer itu sebenarnya apa sih? Gitu. Nah, itu yang diberi solusinya. Nah, so design thinking is
Sebenarnya sederhana sekali ya, but simple ya, is an approach to an innovation that uses the designer sensibility and method to match people needs with what is technologically feasibly and what a viable business strategy and can convert into customer value and business opportunity. Jadi di sini ada desirability atau people ya, orang-orangnya, ada feasibility itu teknologi yang kita punya, dan viability itu bisnisnya gitu ya. Jadi ketika orang ketemu teknologi itu mempunyai functional design gitu ya. Ketika orang ketemu bisnis itu memiliki brand atau emotional design. Ketika ada teknologi dan bisnis itu adalah service process design. Ketika semua ini digabungkan itu memiliki pemikiran design thinking bahwa functional design dan brand emotional design, service process design berjalan dengan lancar bersamaan. Ini adalah quotes dari Tim Brown, CEO of IDEO. Nah, jadi pertanyaan yang muncul adalah kalau kita sudah paham ya, paham tentang design thinking, terus seperti apa sih praktek dari design thinking gitu ya? Nah, ini ada metode oleh IDEO ya, punyanya Tim Brown tahun 2028 itu cuman ada 4 ya di inspiration ada 3 ya, inspiration, ideation, implementation. Kemudian tahun 2012 beliau memperbarui lagi dengan discovery, interpretation, ideation, experimentation, dan evolution. Kemudian ini punyanya Profesor Jean Lietka itu ada visualization ya. Jadi what is, what if, what was, what works gitu. Nah, ada juga yang model Stanford University. Ada empathis, define, ideated, prototype, dan test. Jadi yang terkenal di model design thinking itu punyanya Stanford University. 5 ini. Nanti kita akan mempelajari ini di next pertemuan. Oke. Nah, yang penting ada prinsip ya, 3E. Jadi prinsip dalam design thinking. Yang pertama ya, empati, 3E. Kedua, expansive thinking. Ketiga, experimentation gitu ya. Jadi dalam empati itu kita harus customer center ya. Jadi memahami kebutuhan customer dengan empati, kemudian kita expansive thinking yaitu mencari sebuah gagasan atau ide untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Kemudian experimentation, kita harus mewujudkan ide gagasan tersebut dengan eksperimen ya, dengan membuat prototipe, kemudian kita testing ya, kita evaluasi apakah ini berhasil untuk diselesaikan seperti itu. Oke, terima kasih. Itu tadi adalah materi saya tentang design thinking. Saya stop sharing dulu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan ya, semoga kalian bisa menerapkan design thinking itu ya dalam kehidupan sehari-hari atau mungkin dalam permasalahan desain yang kita hadapi gitu ya. Kalau ada pertanyaan bisa kirim ke email saya di ailena.tkv@upnjatim.ac.id atau kalian bisa komentar di kolom komen di YouTube ini. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.